Jumlah pemasukan terkumpul sebesar Rp29.151.265. Saldo kas tertanggal 10 April 2025 sebesar Rp29.151.265. Demikian laporan keuangan mingguan Masjid Al-Furqan UPI disampaikan dan kami ucapkan ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melangsungkan pahala atas rezeki yang telah diinfakkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan melipat gandakan rezeki yang tersisa. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami persilakan kepada jamaah berkenan mengisi dan mengedarkan kotak infak yang telah kami sediakan. Kepada jamaah yang berada di sebelah ujung kanan shaf salat, disilakan untuk keikhlasannya mengedarkan kotak infak yang telah disiapkan. DKM Al-Furqan UPI menyediakan layanan zakat infak digital. Jamaah Al-Furqan rahimakumullah, DKM Al-Furqan UPI mengundang jamaah Masjid Al-Furqan dan Sivitas Akademika UPI untuk hadir dalam acara kajian ba'da salat subuh dengan jadwal sebagai berikut. Sabtu 19 April 2025 dengan kajian potret dunia Islam bersama muadzin. Senin 21 April 2025 dengan kajian tafsir Al-Ahkam bersama Bapak Dr. Haji Mat Ali MA. Selasa 22 April tahun 2025 dengan kajian tafsir Al-Quran bersama Bapak Dr. Kiai Haji Dul Iman MPD. Rabu 23 April 2025 dengan kajian Aqidah Akhlak bersama Bapak Profesor Dr. Edi Suresman MAG. Kamis 24 April 2025 dengan kajian tafsir Al-Mawdu'i bersama Bapak Dr. Joni Rahmat Pramudia MSI. Jumat 25 April 2025 dengan kajian sosial budaya Islam bersama Bapak Dr. Syaifullah Syam MSI. DKM Al-Furqan UPI mengundang jamaah sekalian untuk hadir pada Ahad pagi dengan kajian keislaman ba'da salat subuh secara hybrid bersama Bapak Profesor Dr. Haji Sofyan Sauri MPD pada bulan Syawal 1446 Hijriah, yang insya Allah kajian akan dilaksanakan secara luring dan daring. Selanjutnya, kajian rutin setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Bapak Profesor Dr. Haji Andis Firdaus MAG dengan kajian tafsir sejarah Al-Quran berdasar urutan tertib asbabun nuzul dan kajian Sahih Bukhari Muslim setiap hari Senin ba'da sholat asar bersama Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, serta kajian rutin diskusi wawasan keislaman setiap Kamis malam ba'da sholat maghrib
bertempat di ruang utama Masjid Al-Furqan UPI. Informasi lebih lengkap dapat dilihat di website islamicenter.upi.edu dan di akun Instagram @info_al-furqan_upi. DKM Al-Furqan Universitas Pendidikan Indonesia mengajak jamaah bergabung serta ikut andil dalam upaya memakmurkan masjid, mendulang jariah dari setiap orang yang sujud dan beribadah kepada Allah dengan wakaf karpet. Adapun besaran nilai per meter karpet sebesar Rp650.000. Sehubungan dengan hal tersebut, kami membuka ladang amal bagi bapak atau saudara untuk dapat berpartisipasi dengan memberikan wakaf. Penyampaian dana dapat disalurkan melalui rekening BSI nomor rekening 99970000118 dengan nomor rekening 99970000118 atas nama DKM Al-Furqan UPI. Alhamdulillah, wakaf karpet sudah dibelanjakan untuk 240 meter atau 8,5 soft dan sudah dipasang di ruang utama Masjid Al-Furqan UPI seperti yang jamaah gunakan hari ini. Kekurangan dana wakaf yang dibutuhkan sebesar Rp203.075.500. Per minggu ini telah masuk dana wakaf sebesar Rp23.825.999. Berikut nama-nama wakif: Yazid Dian Permana, Jamaah Al-Furqan. Kemudian almarhum Zaki Muhammad Ihsan Firdaus, Jamaah Al-Furqan. Kami haturkan jazakumullahu ahsanal jaza kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal wakaf ini sebagai amal jariah dan pahalanya terus mengalir hingga hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bagi jamaah yang membawa alat komunikasi handphone ataupun sejenisnya, kami mohon untuk sementara waktu dinonaktifkan ataupun dimodasiapkan demi menjaga kekhusyuan ibadah salat Jumat berjamaah dan tidak diperkenankan mengeluarkan suara ataupun mengobrol ketika khatib sedang berkhutbah. Demikian dan terima kasih kepada Bapak Khatib kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على الحمد لله الذي جعلنا من العابدين والفارسين، والذي أنعم علينا بكثير من النعم ومنها نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة لكافة العالم. اللهم صل وسلم وبارك على خير الأنام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وظفرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأيام.
أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى وقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال نبيه الكريم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث رواه البخاري. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada 114 surah. Nama surah-surah itu sebagian besar diambil dari satu kata di antara ayat-ayat yang ada di dalamnya. Tapi juga ada beberapa surah yang namanya tidak diambil dari satu kata pun dalam surah tersebut. Salah satu di antara surah yang tidak diambil namanya dari ayat-ayatnya adalah surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakan wahai Rasulullah Muhammad SAW, jawablah pertanyaan mereka kafir Quraisy tentang seperti apa sih Tuhanmu wahai Muhammad. Maka jawaban itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan wahai Rasulullah kepada mereka, huwa, dia Rabb kami Allah Ahad, Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, tempat memohon, tempat meminta, tempat mengadu, tempat curhat, tempat mengharap. Hanya Dia Ahad. Lam yalid wa lam yulad, zat yang tidak pernah membutuhkan makhluk, Maha Agung, Maha Besar, tidak pernah melahirkan, tidak pernah dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada tandingan kebesarannya, tidak ada yang menandingi kekuasaannya, tidak ada yang menandingi kehebatannya. Dialah Allah. Dari ayat-ayat ini tidak ada satupun kata ikhlas. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut surah ini dengan al-ikhlas? Padahal ikhlas adalah dari akhlasa, yukhlisul ikhlasa. Sulasi mazi bertambahan hamzah dengan makna ta'diyah, mentransitifkan kata kerja intransitif yang asalnya khalasa yakhlusu khulusan. Khalasa bening, jernih, bersih. Khulusan, kebeningan, kejernihan. Kalau dimasukkan wazan af'ala, akhlasa, ada sebuah proses menjernihkan, membersihkan. Apa hubungannya dengan keesaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kemahakuasaan Allah? Mana yang tersirat di dalamnya adalah bahwa manusia akan menghasilkan
pribadi yang ikhlas, pribadi yang mensucikan jiwanya, memurnikan jiwanya, ketulusan hatinya, kejernihan jiwanya, itu hanya akan terbentuk ketika manusia menyerahkan totalitas kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan segala karya-karyanya, segala usaha dan perjuangannya hanya untuk Allahu Ahad, hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya memohon kekuatan, memohon bantuan, memohon apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka artinya keikhlasan akan muncul ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin manusia bisa memiliki ketulusan hati, kejernihan jiwa tanpa dia bergabung dengan Allah yang Maha Hebat, dengan Allah yang Maha Kuat, dengan Allah yang Maha Bersih, dengan Allah yang Maha menjadi tempat tumpuan segala. Maka manusia yang ikhlas tidak lagi memandang siapa, tidak melihat kanan dan kiri dalam perjuangannya. Dia murnikan semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia perjuangkan, apapun yang dia korbankan, dia yakin semuanya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa peduli siapapun dalam lingkungannya, tanpa peduli pengaruh apapun. Setiap dia melakukan apapun, Allah yang dia dahulukan. Allah awwalu khalqil syai'. Allah dah yang pertama. Allah terus dan Allah lagi dan Allah saja. Itulah keikhlasan yang akan muncul. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada kita semua, kalau kita ingin memiliki jiwa yang kokoh dan kuat, menghadapi segala tantangan, segala ujian dan cobaan, jangan pernah lepas diri dengan kebesaran Allah. Itulah hakikat kefitrahan kita. Ketulusan kesucian hati kita hanya bisa terwujud ketika kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaslah dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah terus mengingatkan kepada kita untuk Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Bukan hanya melalui siam Allah. Kembali kepada fitrah adalah perjuangan hari-hari kita. Istiqomah dalam fitrah adalah sebuah kebiasaan aktivitas yang tidak boleh kita lepas. Itulah sebabnya Allah terus menyerukan kepada kita, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratullah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah wa dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nas la ya'lamun. Fa'aqim, tegakkan dengan penuh, wajhaka, hadapkan dirimu dengan wajah ini keseriusan, menggambarkan ketika kita menghadap pada Allah dengan serius, maka digambarkan dengan wajah gambaran totalitas daripada kepribadian kita. Wajah menggambarkan kesungguhan kita menghadap sesuatu. Fa'akin wajhaka, hadapkan dirimu lidini, kepada din, kepada sistem hidup, kepada way of life yang telah Allah buat. Fitrat Allah, din yang dimaksud adalah din ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak pakai aturan-aturan lain? Kenapa kita tidak menghadapkan kepada din-din lain? Kenapa kita tidak menghadapkan kepada sistem-sistem hidup lain? Hanya kepada Allah, kata Allah, fitrat Allah. Karena itulah satu-satunya agama Allah yang cocok dengan kefitrahan kita. Alladzi fatara an-nas 'alaiha, di mana kita tercipta dalam fitrah dinul Islam itu. Maka kalau kita mau bersih, mau suci, mau kuat,
mau kokoh, mau mulia, mau berharga, mau terhormat dalam hidup, maka bergabung dengan Allah yang maha hormat, yang maha terhormat, yang maha mulia. Kalau kita melenceng dari Allah, melenceng dari din Allah, berarti melenceng dari fitrah kita. Maka bukan kehormatan, kemuliaan yang kita peroleh. Kalau kita melenceng dari fitrah kita, melenceng dari Allah yang maha aziz, yang maha mulia, yang maha karim, maka manusia akan tergelincir kepada kehinaan. Tidak pandang bulu status sosial tinggi atau rendah, kekayaan banyak atau sedikit. Kalau sudah melenceng dari fitrahnya, maka bukan kebesaran nanti yang akan diperoleh, bukan kemuliaan yang akan diperoleh, tapi kekerdilan hati, kekerdilan jiwa, dan kehinaan dalam kehidupan kita. Hadirin yang Allah SWT, maka keikhlasan adalah suatu energi yang sangat diperlukan oleh manusia. Sebab manusia yang memiliki energi ikhlas itulah yang dia akan sanggup menghadapi segala tantangan ujian sebesar apapun. Kenapa? Karena dia yakin Allah membersamai dia selamanya. Dia tidak pernah merasa sendirian dalam hidupnya. Dia selalu merasa Allah membersamainya. Allah akan terus membantunya. Maka tidak pernah ada makna keputusasaan dalam hidupnya. Padahal setiap saat manusia dihadapkan dengan persoalan-persoalan, dengan tantangan-tantangan, dengan godaan-godaan, dengan segala hambatan, masalah, penderitaan. Tapi ketika ikhlas dalam dirinya tertanam, maka ringan semuanya. Sebab apa? Ada energi ikhlas, tulus. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua, walillahil izzatu jami'an. Man arada al-izzah falillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, menghendaki kehormatan, menghendaki kehebatan, jangan mencari jalan lain, jangan berlindung kepada kekuatan lain. Kenapa? Falillahil izzatu jami'an. Hanya milik Allah al-izzah itu, hanya milik Allah kehormatan itu, hanya milik Allah kehebatan itu, hanya milik Allah kemuliaan itu. Itulah hakikat fitrah kita. Sebab kekuatan ikhlas tadi luar biasa. Bagi manusia yang mukhlis, tidak ada satupun persoalan kecuali menjadi jalan kebaikan bagi diri. Tidak ada sesuatu pun hambatan, tantangan kecuali akan menjadi jalan wasilah untuk kebaikan dan kebahagiaan bagi diri. Inilah kekuatan ikhlas. Inilah kekuatan iman yang makna dasarnya adalah percaya dan mempercayakan keamanan dirinya, keselamatan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kata Rasul, begitu hebat mengagumkan orang mukmin ini. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Mengagumkan memang orang mukmin itu. Kenapa? Karena seluruh persoalan yang dihadapi selalu menjadi jalan kebahagiaan bagi dirinya, selalu menjalan kebaikan bagi dirinya. Apa buktinya? In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Orang mukmin kalau dilimpahi karunia kenikmatan, jabatan tinggi, kekayaan berlimpah, dia jadikan sebagai wasilah, alat untuk sebesar-besar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sebesar-besar berbuat kebaikan kepada sesama. Dengan syakara, bersyukur, menggunakan seluruh fasilitas yang Allah berikan, baik ilmu, kekuasaan, harta, kekayaan, dia gunakan sebesar-besarnya. Melalui syukur dijadikan fasilitas untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakana khairan, maka kesyukurannya menjadi kebaikan bagi dirinya. Sebaliknya, wa in asabathu dharra'u sabara. Kalau ditimpa kemelaratan, ditimpa musibah,
kekurangan ini dan kekurangan itu, dia masih punya senjata lagi untuk menstabilkan jiwanya, yaitu apa? Sabar, bersabar. Maka karena kesabaran itu menjadi jalan kebaikan bagi dirinya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat tersebut dan hadis Rasulullah SAW, maka kita dapat memaknai kenapa Allah memberikan penderitaan kepada kita. Kenapa kita sering menderita, sering berkesusahan, sering memperoleh tantangan, ujian. Maka bagi orang mukmin akan ada jawabannya. Bagi orang-orang yang tidak beriman, dia akan merasakan bahwa ketika musibah datang, dia akan mudah dalam putus asa. Ketika ada penderitaan, dia makin jauh dari Allah SWT. Sampai ketika diserukan untuk kembali kepada Allah, mereka mengatakan, buat apa saya beriman kepada Allah? Buat apa saya rukuk sujud kepada Allah? Buat apa saya beribadah kepada Allah? Kalau benar Allah itu ada, kalau benar itu Allah eksis, kenapa ada manusia yang menderita? Kenapa ada manusia yang kesusahan? Kenapa ada manusia yang kelaparan? Kenapa manusia banyak merasakan penderitaan? Maka jawabannya adalah bahwa penderitaan bagi kita umat muslim bukanlah tujuan yang Allah berikan untuk kita supaya susah, tapi ini adalah stimulus dari Allah SWT. Sebab tanpa penderitaan, tanpa masalah, tanpa tantangan, kita tidak akan bergerak, tidak akan berkarya, tidak akan berjuang, dan tidak akan merasakan lezatnya makan kalau tidak diawali oleh lapar. Tidak dirasakan nikmatnya banyak harta kalau tidak pernah merasakan kemiskinan. Tidak pernah merasakan kita bahagia memperoleh kesehatan kalau tidak pernah diberikan sakit. Maka agar kita merasakan betapa berharganya nilai nikmat dari Allah SWT, maka sesekali Allah memberikan penderitaan. Untuk apa? Sebagai stimulus agar kita terus bergerak. Maka itulah yang Allah kehendaki. Allah menginginkan faqul i'malu fasayarallahu a'malakum. Tugasmu hanya berkarya, tugasmu hanya bekerja. Allah akan melihat karyamu, bukan Allah melihat hasilnya. Oleh sebab itu, maka kita kewajiban untuk terus berkarya. Allah berikan fasilitas dengan inteligensia, diberikan fasilitas dengan wahyu dan keimanan. Maka perpaduan antara inteligensia dengan wahyu itulah kita akan mencoba terus berupaya untuk menghindarkan penderitaan, sehingga akhirnya kita memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Nanti kelak memang orang mukmin sekarang menderita, harus susah payah, harus beribadah, menjalankan perintah itu, dilarang ini dan dilarang itu. Untuk apa? Supaya kelak yaumil akhir tidak lagi ada penderitaan. Kebahagiaan hakiki hanya nanti yaumil akhir. Kebahagiaan yang hakiki hanya ada di surga. Dunia tempat susah dan senang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu hukum yang Allah berikan. Ada susah, ada senang, ada susah, ada senang. Maka ketika susah jangan putus asa, sebab susah di dunia hanya semata sementara, sebab akan diakhiri dengan kebahagiaan. Ketika kita bahagia, jangan terus melambung tinggi lupa daratan, sebab pada akhirnya akan diakhiri dengan penderitaan. Susah senang hanya ada di dunia, tapi bahagia akhirat kelak nanti hanya di surga. Sama dengan penderitaan abadi hanya ada di neraka. Mudah-mudahan dengan kembali kepada fitrah, kita sucikan diri kita, jiwa kita tuluskan ikhlas dalam berkarya, berjuang, beramal semata-mata untuk mencari ridho Allah dengan cara kita terus takwa kepadanya, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Barakallahu fiikum bil ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza wa hazama al-ahsana wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wassallallahu wa sallama ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ya 'ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
masih memberikan kesempatan umur pada kita untuk terus memperbaiki diri, untuk terus mengabdi kepada Allah, untuk mengisi sisa-sisa umur ini sebesar-besar untuk kebaikan kepada sesama, juga untuk lebih memperkokoh hablum min Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin syafi'il karim wa ghufrina wa Muhammad wa sallallahu ta'ala 'ala sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ta'aluna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma sallimna wal muslimin وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصرهم على اليهود الصهيونيين. اللهم حرم المسجد الاقصى وفلسطين من القوم الغاصبين. اللهم اجعل بلدتنا اندونيسيا هذه بلده امنه، بلده طيبه، بلده فيها حكومه عادله، بلده فيها دوله حريه، بلده فيها رفاهيه، وارزق أهلها من الثمرات والطيبات لعلهم يشكرون. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حي على الصلاة حي
ما يلبث من
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
kangen. Tadi kotor ya Allah, ini mama si Soleh. Apa? Kenal aja kasih ibu. Kenal. Soalnya. Tuh. Gacan. Encan. Elektro mah calon pejabat PLN. Amin. Pada jajan tuh. Pejabat PLN. Amin. Aduh. Mudah-mudahan lulus siapanya. Amin. Jurusan apa, Nak? Ini ngambil testing. Naon cilok. Cilok hiji. Terus naon deui nya? Kumaha geus udah teh kapan? Juni. Belum ada edaran lagi. Nanya, Pak. Oh, tadi mah Pertengahan Juni. Oh. Duh, Kak Abdi mah kieu. Oh, mun di UPI. Ini kan survei tempat jadi kita kan pas waktu senate pas terang gitu. Mun. Ya. Ya mudah-mudahan. Ya amin. Produksi gitu. tadi nanya ini sini elektro. Kos-kosan tuh deket si Aa. Ada Di di mana? mana? Di daerah Bulong. Di KPAD. Terus aya Ieu teh naon? Cilok cilok sama lemper. terus naon deui jadi ambil pas 10 teh. Nah, ai benten jeung lemper ayam. Iya lemper mana? Menurut aku mah enakan lemper iya sih. Dua-duanya aja lah. Iya. Iya. Gorengan mah tidak. Enggak, risol. Lu mana? Sosis mayo. Oh iya. Iya. Nah, sama cilok satu. 12,5 iya kan 5.000. Oh iya. 12,5. Satu beli 15. Naonnya? Ini berapa agar? Tak agar we. Masya Allah anak elektro kan Nggak bohong. pejabat PLN bumbu. Asli. Doa tunggal Jumat cak abis pasti jadi pejabat PLN. Amin. Itu kan pejabat. Sesah. Dapur di mana ini Pak? Tapi 15. Ari Bangor rencang abdi ge biolognya kena bang. Nuhunnya. Nuhun sami nuhun. Jadi teman aku ya PLN. 5 tahun. Apa teh? Teman aku PLN suami istri. Dia dulunya di ini di Praja lagi bukan Praja kan. Di pertama kayak cowoknya di Undip elektro. Ya. Ari istri nama di STPLN nu daerah Jakarta. Jadi pejabat PLN. Di Payungan Teteh dulu iya. Abdi biasa. kata Mina di BRI. Pasti lu tahu. Baik Pak, rancangan abdi ge Pak di biologi karena Bank Mandiri, tapi anjeunna ieu Di tes matematika. lumayan ya. Dia nanti nama matematika. Karena nama tuh pada hafalan resep mati gitu. Kan ambil Fisika mah elektro. Cocok atuh. dulu di SMP kan juara Sakit ya Pak Bandung juga. Barat. Olimpiade Sains. Oh, mohon. Provinsinya. Kita kan benar juara Bandung Barat. Pas diadu provinsi, wah di Bandung dia gitu. Asli. Asli kan nama. Cukanya nate. Cuman juara Bandung Barat tuh. Bapak punten. Dipakai aja teh, dilepas saja. Ya. Juni, berarti si Ata orang mana sih? Sukabumi. Oh, berarti ternyata orang tua pada kesini. Iya. Ih, mantap. Wisuda, abis wisuda itu. Juni pertengahan. Bacan aya ieu Berarti deui. abis lebaran haji. Nah, ada Juli kan atau lebaran barunya. Nuhun.
Ya bima tipe itu wisuda Naon ada teh kamera naon? Oh, bekas ini apa? Kirim ke bumi. Bukan kamera buat dipasang di kumaha? Aya biaya kan lamun gitu mah. Dua hari. Mohon. 2 harian apa 3 hari? Dua pamidina ieu mah kalender akademik mah. Banyak dari Juni Kan sih. itu mah swasta di Telkom. Ya, sekitar 3.000-an mayanya Per hari. Iya. 2 hari kemarin kan cuma seberapa SMP negeri mah dah. kemarin macam Februari nu saeutik pisan mah jiga lain 800 jam 10 jam setengah 11 sudah beres. Anu rame mah anu Oktober. Oktober Mah heueuan. 3 hari Oktober mah soalnya ya di daerahnya. Mohon. Apa golok-golok gitu. Turunnya itu ngarang-ngarang ya. dikira teh garung lu. Ai si Ate ke kosan di KPAD. Mohon. Si AA pada yang kos di terus di sana. Enggak ada yang kosong ya ini tuh. Enggak ada. Masih terus di sana kan ininya sampai wisuda. Nuhun mohon. Paling terus tuh pas ada di Kita tempat mau abdi lagi. Cakap jadi. Kan si AA na betah wae di semester hiji. Ya mudah-mudahan ya kita tambi di dia. Sambil harian kosan. Pinggir jalan. Hari di itu mah di Telkom anu anu kayak masuk di stadion Serama enak atuh. setahun di Telkom. Telkom ini apa Telkom ini? Di Yang pada sama apa hiji 5.000. di Buang Batu. Ini Tuan Putri. Bahwa nama STT Telkom itu namanya Nama Telkom. jadi Telkom University. Berarti kalau STT naon sih? PLNG ya STT berarti termasuk ke naon? Pemerintah apa kumaha? Bukan. Jurusanna teknik unggul. Oh, teknik ini. Oh, kalau pakai STT-nya. Teknik begitu. Kalau nama Telkom teh bukan hanya teknik sebenarnya. Bukan. sih teknik itu sebenarnya ya teknik komputer, teknik mobil, teknik itu lah teknik otomotif. Atau Bapak di dieu teu hoyong ka teknik deui murang palingna. Manajemen. Itu mah kan di SMP nah resep karena fisika jadi masuk. Memang cocok nama di PLN sih. Iya, cocok nama di PLN. Karena kalau di BRI Ada rencana juga di BRI di Mandiri awal pertama dia kerja tahun pertama kan nama apa tahun kedua langsung umroh. Habis itu udah bisa kasih ngapur ke mana-mana dari uang itu kan banyak bonus Pak. Kerja di bank mah banyak bonus. Adek mau ini dok nih ada jelly. Hai lucu pisan. Adek nih jelly. Ganteng. Tapi keluarnya 4 tahun atau masih seberapa? Sih ya seberapa? 4 tahun ya ge. Udah susah-susah sih Pak, hari ini mah tekniknya Pak. Beruntung tuh 4 tahun teh beruntung pisan. 4 tahun teh waktu kan di itu. Fikri tahu nggak sih Fikri? Si Fikri kayaknya udah sabar aja. Fikri mana? Fikri jurusan Banyak soalnya. pembangunan lagi. Kan Nganggur 2 tahun. Beres. 2 tahun teh ngalamar terus ngomongana. Asli. Teu aya bosen na eta mah. Sugan ditolak tadinya Korea. masih semangat. KBRI ge eta 5 kali eta teh namanya ditambi. Keras we Berarti di BRI nanti jangan kenal ternyata. di kantor nas. Mohon jangan kenal bagian back office kan mungkin bagian Back office. teknik Sistem nama. manajemen. Henteu KBRI mah anjeunna juga nama teh nilaiana tina matematika. Bae tina teknik kan teu nyambung teh.
matematikanya sama. tema uji bawa ke Jakarta kemana orang Jakarta anak ikut ikut karena ngajar di mana sih nah arsiteknya nyambung di mana sih Nyambung naon? Proyek arsitek di mana sih itu teh teknik naon sih sipil. oh sipil sipil kenal tage hampir Pikri. Itu terlalu organisasi we si Pikri kan viral kalau terlalu ini ketua ini aku tutorial dulu terlalu banyak di organisasi ya. Angkatan berapa? Mungkin se-Indonesia. Jadi dia tuh harusnya mah dikira tuh dosennya dikiranya mah nggak bakal ngurusin, nggak bakal ngajukeun naon sih Sidang. kontrak. Kemarin teh bawa ijazah sertifikatnya ka dosen bawa itulah kemarin mahasiswa berprestasi minta tolong di telat ngajuin kontrak kata naon sih dulu teh bisanya telat ngajuin dia dikirana cuti atau kumaha dikit nggak cuti disuruh orang udah semester atas pisan terakhir semester berapa sih 14 itu teh udah ujung ya jurang. Dia tuh jadi ketua tutorial itu berarti 2 tahun setelah jabatan ini berarti kan berapa kan 2025 berarti 2022 Sebentar. mana Ada teman Salpien mau kemana? Ya oke siap. Tadi teh bahas apa lupa. 2022 kayak nama dia jadi ketua tutorial teh berarti semester berapa eta? Angkatan 20. Kayaknya mah merenya Kalau angkatan 20 berapa tuh? Semester 6 atau 5 tahu pokoknya mah udah dia udah ini pisan. Ini sabar aja. Kita hiji deh Pak, jam 10 gitu 2 serangan. Apa Pak? Suami we sadayana. Nuhun ya Pak. Sekolah heula win. teh libur Oh iya libur. merah Sedayana libur panjang